Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulcitra dengan NIM 90501231111, jurusan Perbankan Syariah kelas C. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai stabilitas ekonomi dalam berbagai sistem. Nah, yang pertama itu ada stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis. Nah, yang kedua stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi sosialis, dan yang ketiga itu stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi Islam. Nah, yang pertama stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis. Nah, Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan atau gen-gen ekonomi serta lembaga-lembaga keuangan yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Nah, sedangkan kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi yang pemanfaatnya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Nah, jadi sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Nah, perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Nah, kapitalis memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan. Nah, tidak ada hak orang lain di dalamnya. Ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Nah, sosok pribadi dipandang memiliki hak untuk monopoli secara sarana-sarana produksi sesuai kekuasaannya. Ia mengalokasikan hartanya hanya pada bidang yang memiliki nilai guna materi. Nah, pembahasan yang kedua itu mengenai stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Nah, jika sistem ekonomi kapitalis sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang, maka dalam sistem ekonomi sosialis pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah ekonomi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, istilah sosialisme digunakan banyak arti. Istilah sosialisme selain bisa digunakan untuk menunjukkan sistem ekonomi, selain itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan aliran falsafah, ideologi, cita-cita, ajaran-ajaran atau gerakan. Nah, sosialisme oleh sementara orang juga diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang menasionalisasikan industri-industri besar seperti pertambangan, jalan-jalan, dan jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produksi lain yang menyangkut hidup orang banyak. Nah, dalam bentuk yang paling lengkap, sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian, oleh negara dan menghilangkan milik swasta. Nah, pembahasan yang ketiga itu mengenai stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam merupakan sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan larangan praktik riba atau bunga. Nah, dalam kerangka ekonomi Islam, kekayaan dianggap sebagai amanah dari Tuhan, mendorong individu untuk memanfaatkan kekayaan mereka
demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Nah, sistem ini juga sangat menekankan pada kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang adil. Nah, prinsip-prinsip ekonomi prinsip-prinsip ekonomi Islam juga juga menjadi panduan dalam praktik bisnis, menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan etika dalam sebuah transaksi keuangan. Nah, secara keseluruhan, ekonomi Islam memberikan perspektif yang unik mengenai teori dan pihak ekonomi yang berakar pada prinsip-prinsip agama dan kesejahteraan sosial. Nah, prinsip-prinsip ini bersumber dari ajaran Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman moral dalam aktivitas ekonomi di kalangan masyarakat muslim. Nah, selain mempromosikan keadilan ekonomi, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan. Nah, dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi, maka ekonomi Islam berupaya memutuskan sistem keuangan yang lebih adil dan bertanggung jawab secara sosial. Nah, di tengah perkembangan ekonomi global, prinsip-prinsip ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja yang menarik untuk menggapai tantangan ekonomi kontemporer dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.